Pemirsa, Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab berkali-kali tersangkut masalah hukum, baik di wilayah Polda Jawa Barat maupun di Jakarta. Apakah pemeriksaan ini murni masalah hukum atau ada motif lain? Kami akan mengulasnya lebih dalam bersama pakar hukum pidana Suparji Ahmad yang telah bersama kami di studio. Pak Suparji, terima kasih sudah hadir, Pak. Sama-sama. Kalau kita melihat ini perkembangan dari kasus ini masih dalam proses, begitu. Tapi kita coba kembali ke awal agar pemirsa masyarakat juga tahu bahwa memang ada satu undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai lambang negara ini. Jadi tidak bisa sembarangan untuk ditulis atau juga dirubah-rubah begitu ya, Pak ya? Ya, berkaitan dengan lambang, bahasa, bendera, itu ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang undang-undang yang mengatur bagaimana menggunakan, bagaimana menyebarkan, bagaimana memanfaatkan dan lain sebagainya ada dalam undang-undang tersebut. Dan undang-undang tersebut dibuat dalam rangka memperkokoh NKRI, memperkuat persatuan dan kesatuan, dan kemudian yang ketiga adalah dalam rangka memberikan pedoman standarisasi untuk menggunakan lambang, simbol, dan bendera bahasa tadi. Nah, persoalannya adalah kemudian bagaimana publik itu bisa menggunakan sebaik-baiknya sehingga tidak muncul adanya seperti kasus yang dialami oleh Nurul Fahmi sekarang yang ditetapkan menjadi tersangka karena dia membawa bendera yang itu ada merah putih yang kemudian di dalamnya tertuliskan kalimat tauhid yang kemudian pada Kamis malam Jumat sudah ditahan polisi dan ditetapkan menjadi tersangka dengan ancaman 5 tahun atau 500 juta. Ini adalah satu persoalan yang sangat serius dalam konteks penegakan hukum kita. Yang pertama adalah ini menjadi koreksi bagi para penyelenggara negara, eksekutif dan legislatif agar kemudian setiap membuat undang-undang itu bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena pada kenyataannya Nurul Fahmi ini tidak memahami mengapa kemudian dijerat dengan pasal itu. Dia hanya berimprovisasi, ada satu bendera kemudian dituliskan dengan kaligrafi Arab yang kemudian itu dijerat dengan pasal tersebut. Memang di setiap undang-undang itu ada yang namanya asas fiksi hukum. Semua orang dianggap tahu hukum. Tetapi kemudian yang jadi masalah kalau tidak pernah ada sosialisasi, itu kemudian menyebabkan masyarakat juga tidak tahu, sehingga pada akhirnya mudah terjerat udah masalah hukum. Baik, ini cukup menarik begitu ya ketika kasusnya seperti itu, ini bisa dibilang ketika orangnya tidak mengetahui ada hukuman seperti itu, dia tidak tahu dan tidak berniat untuk menistakan lambang negara, bukankah niat itu juga harus dibuktikan? Ya, memang kemudian untuk penegakan hukum kasus penodaan bendera ini, poin yang berikutnya adalah yang perlu kita cermati adalah bagaimana mempersepsikan itu bendera. Di dalam pasal 4 itu, bendera itu ada ukuran-ukuran yang jelas. Misalnya untuk istana itu adalah 200 cm sampai 300 cm. Untuk ukuran bendera di meja itu berapa, ada ukuran-ukurannya. Jadi kemudian menjadi pertanyaan mendasar, apakah setiap merah putih itu adalah dinamakan bendera kita? Sehingga di situ nanti yang perlu dicermati oleh polisi. Tetapi poin kedua adalah memang kita menghargai polisi dalam rangka memberikan pendidikan hukum agar kemudian hal-hal tersebut tidak disepelekan oleh masyarakat. Poin ketiga adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana jika kemudian seseorang itu tidak memahami tentang aturan-aturan tersebut, apakah bisa dimaafkan atau kemudian dimusyawarahkan untuk dimaafkan dan sebagainya. Ini memang menjadi pertimbangan polisi yang menegakkan aturan hukum tersebut. Memang kemudian kita tidak bisa mengelak begitu saja tidak tahu hukum, karena prinsipnya adalah orang dianggap tahu hukum. Tadi saya katakan, maka poin pertama adalah menjadi tantangan, menjadi momentum bagi eksekutif legislatif untuk mensosialisasikan sebuah undang-undang. Dengan demikian mestinya Nurul Fahmi dengan keluguan, dengan kepolosan, tidak ada niat jahat untuk menodai dalam arti menghina bendera, maka sesungguhnya perlu ada sanksi yang lebih manusiawi, misalnya diperingatkan dengan catatan yang keras di masa yang akan datang, tidak boleh terulang lagi kasus seperti itu tadi, dan ini menjadi perhatian bagi publik untuk tidak bermacam-macam dengan Pancasila, dengan bendera, dengan bahasa, atau dengan lagu kebangsaan. Iya, seperti yang Pak Suparji tadi katakan bahwa ada ukuran untuk yang dikatakan bendera tadi itu ya Pak ya? Ya. Jadi bila orang membuat poster dengan merah putih, kalau kita katakan itu adalah bendera merah putih,
Tapi apakah itu termasuk dengan yang disampaikan dalam peraturan tersebut, ini adalah bendera yang tidak boleh ada gambar di dalamnya? Dengan perbandingan yang berbeda begitu ya, Zaki? Iya. Itu juga, apakah itu juga harus disosialisasikan agar semua orang juga tahu bahwa penggunaannya tidak bisa sembarangan? Gitu? Ya, saya kira itu menjadi hal yang perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat, karena bendera di dalam undang-undang itu sudah jelas ukuran-ukurannya, dan kemudian apakah ukuran yang tidak sama dengan itu juga dipersepsikan sebagai buah bendera. Kalau itu yang terjadi, maka sungguh banyak sekali penodaan terhadap merah putih ini yang sesungguhnya hanya paduan dari warna merah dan warna putih, dan kemudian apakah juga akan terjadi penjeratan hukum terhadap pasal orang yang melakukan perbuatan tadi itu. Jadi memang disinilah titik krusialnya, polisi sudah melangkah, kita hargai, tetapi kemudian harus dilihat objektivitasnya, apakah ada niat jahat atau tidak, ada unsur kesengajaan atau tidak, apakah dia tidak paham, terus apa yang dibuat itu juga merah putih atau sebagai sebuah bendera atau bukan. Karena banyak kasus misalnya dalam pentas Metallica ada bendera juga seperti itu dan lain sebagainya. Paduan warna merah putih juga seringkali digunakan itu. Ini saya kira hal yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan undang-undang itu. Tapi sekali lagi kita menghargai bahwa aturan ada, harus ditegakkan, tetapi juga harus pada objektivitas gitu. Baik, jika kita lihat untuk kasus yang menjerat Rizik Syihab begitu ya, di sini terjerat beberapa kasus begitu seperti yang terjadi tidak hanya di Jawa Barat tapi juga ada di Jakarta. Apakah memang kasus-kasus seperti ini juga menurut Anda layak dikenakan untuk Rizik Syihab? Ya, saya kira Habib ini hari ini diperiksa untuk kasus ya menyebut ada palu arit di uang yang baru cetak. Kemudian di Bandung ada kasus tentang Pancasila. Apakah kemudian ini memang ada unsur-unsurnya atau tidak? Saya kira adalah tugas dari penyidik, aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti. Sampai sejauh ini memang belum ada keterangan resmi apa sesungguhnya yang disampaikan oleh Habib Rizik itu sudah memenuhi unsur pidana atau belum, sehingga kemudian bisa ditingkatkan pada tahap penyidikan atau belum. Kita masih menunggu. Kalau kita lihat bahwa aksi terjadi seminggu yang lalu dan kemudian hari ini katanya ada gelar perkara di Bandung, kita belum mendapatkan pengetahuan itu. Persoalannya apakah ini murni kasus hukum atau kasus yang sengaja ya untuk misalnya untuk mengakal atau menjerat si Habib Rizik. Saya kira polisi juga tidak begitu saja menggunakan pasal-pasal tersebut untuk seseorang jika tidak memenuhi unsurnya. Oleh karena itu ini ada laporan, tugas polisi menerima laporan untuk menindaklanjuti. Apakah laporan itu kemudian bisa ditingkatkan pada tahap berikutnya, itu hasil dari proses penyelidikan, proses gelar perkara. Sampai sejauh ini saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan polisi dalam rangka menindaklanjuti dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh bersangkutan, dan polisi mengambil sebuah keputusan apakah ini tindak pidana betul atau bukan. Itu. Bila ada bagian dari masyarakat, Pak Suparji, kita ambil contoh hampir sama seperti yang dilakukan Rizik Syihab. Ada lambang di uang rupiah begitu ya. Kemudian dilaporkan bahwa itu adalah palu arit. Pak Suparji tadi sempat mengatakan bahwa memang butuh sosialisasi gitu. Secara mekanisme hukumnya, Pak, begitu. Apakah dia dianggap menuduh atau memang bisa disosialisasikan, diselesaikan di luar, misalnya seperti sengketa di luar pengadilan begitu? Ya, untuk kasus Habib ya, misalnya dia mengatakan ada lambang palu arit di dalam uang itu, apakah dia karena tidak paham? Tetapi saya kira memang yang dilakukan itu ada fakta seperti itu, tetapi kemudian yang perlu diklarifikasi, perlu dikonfirmasi, apakah sebetulnya misalnya BI, Bank Indonesia, yang memiliki otoritas untuk mencetak uang itu sengaja mencantumkan itu, atau sebetulnya hanya kebetulan saja, dan disinilah kepentingan dari aparat penegak hukum untuk mendudukkan persoalan sebagaimana fakta yang sesungguhnya, sehingga tidak muncul pencemaran nama institusi, pencemaran nama sebuah lembaga, baik menggunakan media sosial ataupun media verbal yang lainnya. Ini saya kira patut kita apresiasi, tetapi sekali lagi semua berdasarkan alat bukti yang faktual itu. Baik, kita kesampingkan dulu tadi Pak Suparji mengatakan ada mungkin begitu ya, ada kecenderungan afiliasi tertentu begitu. Tapi kita kesampingkan dulu itu, tapi kita lebih fokus kepada kasusnya di mana ada seseorang, misalkan jika saya yang ternyata menemukan lambang-lambang yang saya kira ini mirip palu arit begitu. Ketika itu juga
videonya menjadi viral dan lain sebagainya, apakah itu juga bisa dianggap sebagai tuduhan fitnah dan lain sebagainya? Ya, saya kira fitnah itu kan menyampaikan sesuatu tanpa bukti, menyampaikan sesuatu berdasarkan rekayasa, mungkin motivasi kebencian, motivasi menciptakan kegaduhan dan sebagainya. Kalau menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta dan tidak ada sebuah rekayasa, maka kualifikasi fitnah sesungguhnya tidak terpenuhi di situ. Tetapi kemudian apakah ini fitnah atau bukan? Di sini kemudian yang perlu dijawab oleh otoritas yang mencipta uang tersebut, apakah betul tuduhan dari Habib tadi itu, bahwa ini yang dimaksudkan adalah sebuah lambang Palu Arit yang sebetulnya sebuah lambang yang dilarang misalnya di dalam sebuah simbol-simbol kenegaraan kita itu. Jadi menurut saya memang ini yang perlu diklarifikasi. Disinilah kepentingan penyelidikan. Tapi yang penting adalah jangan sampai melakukan sesuatu berdasarkan sesuatu yang tidak faktual, maka disitulah kualifikasi fitnahnya. Gitu. Baik. Dibutuhkan kebijakan, kedewasaan dari otoritas tertentu untuk memberikan sosialisasinya ya Pak Suparji, agar lebih jelas semuanya. Dan saat ini posisi dari penegak hukum adalah menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk begitu ya ke pihak kepolisian, sehingga disinilah butuh adanya suatu penyelidikan yang mungkin nanti juga akan meningkat menjadi penyidikan. Baik, terima kasih sekali Pak Suparji Ahmad sudah bergabung dengan kami di iNews Petang.